Jadi begini, sebetulnya bicara kesiapan bahwa rencana operasi ini sudah kita lakukan dari seminggu yang lalu sesuai dengan surat perintah dari Bapak Kapolri mengantisipasi kegiatan Nataru, yaitu kita siapkan rencana pengamanannya. Pengamanan ini kepala operasinya adalah Kapolda, didukung oleh seluruh pejabat utama Polres dan kemudian bersama stakeholder lainnya khususnya TNI dan juga pemerintah provinsi serta mitra-mitra keamanan lainnya. Nah, Yogyakarta itu telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi antar lintas sektoral dan kita berdasarkan survei akan kedatangan kurang lebih 9,05 juta orang atau sekitar 9.490.000 orang. Ini lebih besar, jumlahnya lebih tinggi daripada tahun yang lalu. Nah, kemudian untuk wisatawan itu yang akan berputar di wilayah Yogyakarta sebanyak 16 juta orang. Nah, kondisi ini maka langkah-langkah yang kami lakukan sesuai dengan kegiatan Nataru dan juga potensi-potensi kerawanan termasuk cuaca, maka kami membagi sistem pengamanannya melalui Polda dan Polres dengan sistem pos, di mana dalam setiap pos itu diberikan daerah operasi pengamanan sesuai dengan tingkat kebutuhannya, baik itu di tempat wisata, tempat ibadah, dan yang utamanya adalah jalur masuk yang dilintasi para wisatawan dan masyarakat Jogja yang melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Jadi di sini memang operasi pengamanan Nataru, tetapi tidak berarti kegiatan masyarakat lainnya diabaikan. Jadi di sini ada peningkatan dari kegiatan masyarakat yang rutin dilakukan plus kegiatan pengamanan Natal Tahun Baru. Karena apa? Karena jumlah yang datang itu 3 kali lipat daripada jumlah penduduk di Yogyakarta, yaitu sekitar 9,4 juta, penduduk Jogja sekitar 3, sekian juta. Nah, itulah langkah-langkahnya. Nah, cara bertindaknya kita tetap preemptif, yaitu memberitahukan kepada masyarakat hal-hal apa yang harus dilakukan. Lanjut preventif, yaitu kita melakukan patroli, pencegahan, penjagaan, di mana semua kegiatan ini itu berbasis informasi dari masyarakat, informasi dari kepolisian, yang eskalasinya terus kita pantau secara dinamis, dan apabila memang sangat-sangat diperlukan, kami baru melakukan penegakan hukum. Maka penegakan hukum itu menjadi hal yang paling terakhir dalam pelaksanaan ini. Tetapi himbauan, preventif, dan juga hal-hal untuk terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas, peristiwa pidana, kita lakukan pencegahan. Termasuk diantaranya kita mitigasi bencana. Karena apa? Beberapa waktu ya ini sebelum kegiatan operasi ini sudah terjadi beberapa peristiwa yang mengakibatkan yang berakibat dari bencana, baik orang yang tenggelam maupun terseret arus. Nah, kemarin juga terjadi di Parangtritis, namun alhamdulillah siswa pesantren itu bisa diselamatkan. Nah, ini yang terus kita lakukan upaya mitigasi dan juga upaya penyelamatan apabila terjadi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara umum. Antisipasi pembukaan tol di Prambanan, Pak? Baik, sebetulnya dari setahun yang lalu sudah kita simulasikan. Jadi mengingat pintu tol yang keluar, jalan yang menuju ke Klaten itu cukup besar, dan pas di Klatennya itu mengecil, maka kami membuat metode yang pertama adalah apabila terjadi kepadatan, kami yang mengarah Jogja itu akan kami tarik untuk bisa masuk ke dalam Jogja. Kenapa? Jangan sampai mereka terjebak macet apabila membutuhkan bantuan, misalnya ada yang mau melahirkan atau ada yang sakit di dalam tol, itu lebih sulit tapi dalam. Nah, tentunya tidak berarti semua dimasukkan tanpa rekayasa lalu lintas yang kita lakukan. Ini sudah kita coba di Colomadu, waktu saat masih Colomadu, alhamdulillah itu walaupun meningkat arusnya, Jogja tidak terlalu berdampak untuk kemacetannya, khususnya di daerah sekitar Prambanan. Nah, nanti itu udah dibagi. Kalau memang tujuan mereka hanya melintas, mungkin dari sana mau melintas ke wilayah Magelang, maka dia tidak perlu masuk ke wilayah kota di sana. Nah, jadi dari awal kami sudah perintahkan, sudah berkoordinasi dengan Dirlantas Jateng dan juga Kapolres Klaten. Begitu pintu masuk, nanti kita kasih tanda. Kalau dia mau ke Magelang, masuk arus yang sini.
Kalau dia memang ke Yogyakarta, dia masuk sini. Nah, jadi ketika kita narik, kita taruh, kita bisa langsung arahkan mereka ke jalur alternatif yang kita siapkan ke Magelang, jalur alternatif yang kita siapkan ke tempat lain. Nah, yang ke kota itu bisa ke dalam kota Yogyakarta atau ke wilayah Yogyakarta, itu lebih teridentifikasi sehingga jumlahnya bisa kita lihat. Dan kita kan didukung oleh Smart Province. Selain daripada data di Kemenhub atau Jasa Marga maksud saya, kita punya Smart Province yang seluruh jalanan di Yogyakarta ini terpantau melalui CCTV. Dan semua itu terintegrasi di Kepatihan, di mana semua provinsi ini merupakan sarana teknologi Korlantas yang ada di Kepatihan, melibatkan seluruh teknologi dan seluruh CCTV. Jadi ketika terjadi kemacetan di mana, kita sudah bisa membaca nih potensi macet. Nah, ketika potensi macet, maka akan terjadi perekayasan arus oleh para petugas. Nah, ini tujuannya adalah semua kegiatan masyarakat rutin terlaksana dan juga kegiatan yang pengamanan tahun baru berjalan dengan baik. Prediksi puncak kedatangan sendiri, Jenderal? TY? Begini, kalau di Yogyakarta ini, pokoknya 2 hari setelah rame-rame di tempat lain. Gitu ya, kami tidak bisa pastinya. Jadi kalau mengacu tanggal lain, maka 23 kita. Walaupun di nasional 21, 2 tahun kita cek melalui data kita, ternyata 2 hari setelahnya baru itu kita malah peningkatan. Jadi keramaiannya justru di 2 harinya. Maka kita memprediksi 23. Tapi kami sebagai petugas seluruhnya itu boleh sekedar pengetahuan, namun dalam pelaksanaannya kami tetap posisi sama kekuatannya, kesiapsiagaannya dari sebelum tanggal 20 malah. Kenapa? Karena libur sekolah sudah dimulai, Jogja sudah ramai, sebetulnya kita sudah melaksanakan kegiatan disebut dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi kita sudah naikkan skalanya sejak 5 hari yang lalu. Sebetulnya perubahan ke operasi ini tidak terlalu berbeda karena kami sudah melakukan kegiatannya sejak 5 hari yang lalu. Salah satu contohnya, pos kita sudah berdiri duluan kemarin di Prambanan, gitu. Padahal operasi belum dimulai. Nah, itu karena kami mengantisipasi tol dibuka hari ini. Tiba-tiba masyarakat ingin mencoba, karena kan gratis. Semua masyarakat ingin coba masuk tol, berarti kan akan terjadi peningkatan. Kalau tidak siap, nanti akan terjadi kepadatan dan di ruang sempit volume jalan itu. Itu sama jelas untuk kegiatan itu di tempat wisata. Dan tempat wisata di seluruh kota rata. Nah, makanya tempat-tempat wisata yang ada di Jogja ini kami aturkan untuk parkirnya semua sehingga mereka nyaman. Jadi betah di dalam, masuk ke dalam lingkungan wisata tersebut. Jadi tidak misalnya gini, ya sudah mereka punya 3 titik yang rencana mereka datangi. Nah, nyaman di tempat satu ini udah dia berhenti di satu ini aja, nggak usah ke tempat lain. Tetapi apapun itu kami sudah menyiapkan rolakhir, rute alternatif dan parkir untuk kegiatan daripada pengamanan wisata ini. Tapi dengan kedatangan 9 juta dan 16 juta yang beredar, tentunya pasti terjadi kepadatan di Yogyakarta. Jadi mari sama-sama kita yang memang tidak perlu punya kebutuhan yang sangat ini, ya kita gunakan jalan kaki lebih sehat. Ya, daripada kita gunakan kendaraan, ternyata akhirnya lebih lama. Padahal jalan kaki jatuhnya cuma 10 menit. Gitu. Padahal lebih dekat jaraknya. Tapi namun demikian, apapun yang diputuskan oleh keinginan masyarakat, maka petugas itu wajib hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Dari Simpang 3 Prambanan kiri, jangan, karena nanti melalui sidang. Karena kalau misalnya dari pagi sampai sore, itu kan akan banyak kereta api yang akan melintas. Nah, itu yang kita antisipasi. Jangan sampai pada saat sudah ini melintas itu pasti kan menumpuk, artinya berhenti arus lalu lintas sehingga mengekor. Nah, ini akan menjadi kepadatan. Maka dari itu kita urai ke jalan Opa itu. Dan juga bisa kita lewatkan jalan Janti, nanti melewati jalan ke yang zoo itu kebun binatang. Nah, Mineroka langsung ke Piungan. Di Piungan itu sudah punya CCTV untuk penting juga traffic untuk menghitung. Jadi kita apabila sudah di sana sudah mencapai sekitar 25 sampai 30.000 kendaraan, artinya kita antisipasi pada saat kembali jangan dilewatkan untuk patuh, tapi kita laksanakan untuk dilewati jalan daerah Bantul di Jogja. Sehingga agar kita antisipasi. Itu sudah. Dan kita sebelumnya sudah melakukan rangkaian bus-bus untuk berfungsi beroperasional.
dan odol tidak boleh melewati. Dari tanggal 1 sudah kita lakukan operasi untuk odol itu. Semua nanti kita jabarkan lah. Berarti 1000 ke atas sudah mungkin kemungkinan kontraflow. Oh, bisa jadi. Kita lihat, kalau memang setengah jam itu sudah 1000, apalagi 1500, saya akan kontraflow. Yang arah dari timur ke barat, ke Jogja, pasti akan kita buka. Gitu, ya. Pak, tadi jarak gerbang tol ke Barat berapa kilo dan apa estimasi waktunya berapa menit Pak untuk sampai dari exit tol itu, exit tol dari jalan utama ke perbatasan daerah istimewa Jakarta itu jaraknya 4,8 km. Sehingga kemungkinan kecepatan bisa 6 sampai 10 menit dari keluar. Nah, sementara gerbang tol dari jalur utama ke gerbang tol tol Prambanan itu jaraknya 1,6 km. Jadi masih ada space yang itu. Namun jangan sampai untuk di gerbang tol itu terjadi kepadatan. Sehingga tadi yang saya sampaikan akan kita lakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan tadi yang saya sampaikan, lakukan untuk kontraflow dan juga memasukkan jalan yang arah ke Gunung Kidul melalui jalan Opak maupun jalan Kira Loka itu. Kitpan ya Pak? Ya, Kitpan, betul, Kitpan. Artinya setelah tapping itu jalan utama masih ada 1 kilo ya Pak? Setelah tapping di gerbang tol itu. Gerbang tol ke jalan utama itu 1,6 km. Setelah jalan utama ke perbatasan daerah istimewa Jakarta 4,8 km. Oke ya. Ada potensi peningkatan volume karena mungkin kalau dulu mau ke Jogja kan mungkin padat, tapi sekarang ada tol jadi Pasti masyarakat akan melihat dengan adanya dengan adanya jalan tol yang Prambanan bisa difungsionalkan, ini untuk meningkatkan masyarakat bisa melihat untuk mengajak keluarga untuk wisatawan. Maka dari itu kita harus memberikan keamanan, keselamatan, yang utama adalah kenyamanan bagi mereka. ada potensi peningkatan ya Pak, karena ada Pasti ada peningkatan karena mereka sudah melihat kondisi jalan sudah lebih mudah, lebih cepat, sehingga mereka akan berbondong-bondong, menarik sekali pasti. Pak, selain tadi kan dibilang 9,9 juga ya Pak, itu Ya. apakah nanti terpusat di Prambanan atau di pintu-pintu masuk lain Pak? Di Oh, Tempel atau di Bisa ada di Tempel, di Prambanan, di Congot, di Temon, di Semin, di Rongkop, masih banyak gitu yang dilewati. Jadi tapi yang paling banyak memang kalau misalnya dengan tol adanya ini pasti dari Prambanan.